عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin ba'da subuh 15 Rabiul Akhir 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam di Masjid At-Tin, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, dengan membahas tema yaitu kabair khassatun bin nisa, dosa-dosa besar yang khusus untuk wanita. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari, terutama para santri putri yang semoga selalu diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang al-manhiyat, yaitu tentang hal-hal yang terlarang dalam agama Islam. Dan kita ketahui bahwa di dalam agama Islam ada al-ma'murat dan ada al-manhiyat. Ada hal-hal yang diperintahkan dan ada hal-hal yang dilarang dalam agama Islam. Dan harus dua-duanya dilakukan. Yang diperintah dikerjakan dan yang dilarang dijauhi. Ustadz yang berdakwah juga
harus melakukan dua hal, yaitu memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Terkadang memerintahkan yang ma'ruf lebih mudah daripada mencegah yang mungkar, karena memerintahkan yang ma'ruf mudah diterima oleh kaum muslimin, bahkan oleh manusia. Akan tetapi mencegah yang mungkar terkadang susah untuk diterima, dan banyak yang membenci karena berkaitan dengan hawa nafsu, berkaitan dengan memerangi keinginan, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga diliputi dengan sesuatu yang dibenci oleh manusia, dan neraka diliputi dengan sesuatu yang disukai oleh manusia. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini kita membahas beberapa dosa besar yang khusus bagi wanita. Kenapa khusus? Karena disebutkan dalam dalil-dalilnya khusus bagi para perempuan. Dosa besar yang pertama yaitu wanita yang memperbanyak mencela suami. Wanita yang banyak mencela suami, baik itu dengan cara melaknat, menghina, mencaci, merendahkan. Wanita yang memperbanyak mencela suami, ini adalah termasuk dari dosa besar yang khusus dimiliki oleh para perempuan. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah di antaranya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu, yang artinya, atau itu permasalahan lain nanti. Hadis riwayat Bukhari maksud saya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda untuk para perempuan, ya ma'syaran nisa tasaddaqna, wahai para perempuan, bersedekahlah kalian. Fa inni uritukunna aktsara ahlin nar, sesungguhnya diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Uritukunna aktsara ahlin nar, sesungguhnya diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Lalu seorang wanita berkata, wa bima dzalika ya Rasulullah, dengan apa hal itu bisa terjadi wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan ini menunjukkan kecerdasan
para sahabiyat, istri-istri Nabi alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, tukthirna al-la'na wa takfurna al-ashira. Kalian para perempuan banyak mencaci, melaknat. Melaknat itu mendoakan keburukan. Para perempuan banyak mencaci, melaknat, mendoakan keburukan. Dan banyak kufur terhadap para suami. Jadi di dalam hadis ini terdapat dua dosa besar yang dikhususkan untuk para wanita. Yang pertama, suka menghina, mencaci, merendahkan suami. Yang kedua, tidak berterima kasih terhadap kebaikan suami. Ada penjelasan dari para ulama akan hal ini. Poin yang pertama penjelasannya adalah bahwa sebab para wanita penghuni neraka yang paling banyak karena mereka tukthirnal la'an, banyak melaknat. Wal la'nu huwa ad-du'a bit-tardi min rahmatillah. Dan laknat adalah doa untuk diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti salah satu dosa besar wanita muslimah adalah mendoakan yang buruk untuk suaminya. Lisannya kotor, mendoakan yang buruk untuk suaminya. Dan ini menunjukkan bahwa dosa ini adalah dosa besar, karena diancam pelakunya dengan neraka. Dan dosa besar adalah kullu dzambin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw ghadab aw adab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan neraka, laknat, diusir dari rahmat Allah, siksa atau murka. Kemudian pelajaran juga dari hadis ini adalah bahwa pengkhususan para istri suka dan sering menghina para suami, merendahkan para suami, ini bukan berarti dari para suami tidak ada yang menghina dan merendahkan para istri. Ada. Akan tetapi yang banyak melakukannya adalah para istri. Yang banyak melakukannya adalah para istri. Bahkan kalau boleh kita katakan secara jujur, di sana banyak para istri yang juga lisannya terjaga, lisannya baik. Akan tetapi penyebutan hadis ini maksudnya adalah secara umum jenis perempuan lebih banyak menghina, merendahkan, mencaci pasangannya, suami, dibandingkan laki-laki. Nah, begitu para pemahamannya. Sampai-sampai akhirnya mencaci, menghina
merendahkan menjadi kebiasaan, seakan-akan menjadi kebiasaan para perempuan. Kemudian para ikhwah, di dalam hadis disebutkan tukthirnal la'na, banyak sering melaknat. Ini bukan hanya sekedar melaknat. Melaknat itu maksudnya terlaknat kamu wahai suami. Bukan hanya itu. Bukan hanya mendoakan keburukan bagi suami, akan tetapi dia mencakup semua hinaan, semua cercaan, semua ucapan yang kurang baik dan buruk kepada suami. Ya. Karena yang namanya laknat, sebagaimana yang dikatakan di dalam Kamus Besar Bahasa Arab, al-la'nu al-i'bad wa at-tardu minal khair, wa qila at-tardu wal-i'bad min Allah wa minal makhluk, as-sab wa ad-du'a. Kalau laknat itu datang dari Allah, berarti maksudnya adalah Allah mengancam siapa yang melakukan perbuatan tertentu dari dosa besar, Allah laknat. Maksudnya diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya seorang makhluk melaknat makhluk lain, maksudnya adalah mencaci, menghina, mengatakan yang buruk-buruk, mendoakan yang tidak baik. Nah, itulah yang dilakukan oleh kebanyakan para perempuan. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Mulla Ali Al-Qari' dalam kitab Mirqatul Mafatih, wa minal insan ad-du'a bis-sakhat wal-ib'ad ala nafsi aw ghairihi, wa qad yusta'malu fi asy-syatmi wal-kalam al-qabih, yani 'adatukunna iktharul la'n wasy-syatm wal-idza bil-lisan. Seorang manusia melaknat manusia lainnya, maksudnya adalah mendoakan manusia lainnya keburukan, mendoakan manusia lainnya dijauhkan dari kebaikan. Dan kadang-kadang maksud laknat dari seorang manusia kepada manusia lainnya, istri kepada suaminya, maksudnya adalah berkata perkataan yang buruk, kotor, ya, tidak sopan. Itu sering dilakukan oleh para perempuan, para istri, dan itu dosa besar. Karena kebanyakan para perempuan memperbanyak laknat, hinaan, cacian, menyakiti manusia. Bahkan di sini disebutkan yang menyakiti dengan lisannya, maksud saya. Jadi laknat lebih condong kepada bukan menyakiti dengan pukulan, tetapi menyakiti dengan lisan kepada pasangannya, yaitu kepada suaminya. Berkata Imam Al-Qurtubi terhadap hadis ini, yadurul la'n ala alsinatihinna katsiran liman yajuzu la'nuhu, wa ka'anna hadha kana 'adatan jariyatan fi nisa'il Arab. Seorang perempuan lisannya sering melaknat bagi siapa yang boleh untuk dia laknat. Seakan-akan ini adalah merupakan kebiasaan para perempuan di tengah perempuan orang Arab. Jadi sukanya lisannya itu tidak terjaga, ya, lisannya tidak terjaga. Nah, berkata Imam Ibnu Daqiq al-Id, ini sengaja saya bacakan beberapa perkataan-perkataan para ulama agar kita terbiasa memahami. Mohon maaf ya.
sengaja saya bawakan perkataan-perkataan para ulama agar kita memahami hadis dengan pemahaman para ulama, bukan dengan pemahaman sendiri. Dan ini membantah, menyanggah tuduhan-tuduhan keji, fitnah kepada dakwah sunnah yang mengajak kembali kepada Al-Quran dan sunnah, bahwa ajakan itu membohongi umat, membodohi umat. Ini fitnahan, keji, dan tidak ada yang mengucapkan seperti itu kecuali dikhawatirkan dia orang munafik, karena mengajak kaum muslimin berdasarkan kepada Al-Quran dan sunnah itu adalah berdasarkan dalil dari Al-Quran dan sunnah. Tetapi tentunya mengajak kaum muslimin kepada Al-Quran dan sunnah harus dipahami oleh para ulama. Dan biasanya yang mencela dakwah sunnah, yang mengajak kepada Al-Quran dan sunnah dan melabeli bahwa dakwah ini membodohi umat dengan mengajak kepada Al-Quran dan sunnah karena tidak memakai perkataan para ulama, mereka sendiri yang tidak memakai perkataan para ulama. Lihat saja ketika bercerita tentang ayat-ayat Quran, hadis dari Rasul, menerangkannya jauh dari perkataan para ulama, menerangkannya dengan pemahaman sendiri. Akan tetapi itulah salah satu ujian mengajak manusia kepada Al-Quran dan sunnah. Berkata Imam Ibnu Daqiq al-Aid dalam kitab Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam, hadza wasfun aghlabi. Maksudnya seorang istri banyak mencaci, berkata kotor, berkata menghinakan para suami. Ini adalah sifat kebanyakan. Kebanyakan istri begitu. Walaysa 'aman lahunna kulluhunna. Tidak seluruhnya, tapi kebanyakan. Banyak istri begitu. Bal fihinna dhawatul iman wa dhawatul taqwa. Tapi bahkan di tengah-tengah para perempuan muslimah ada istri-istri yang beriman, istri-istri yang bertakwa. Wa fihinna man takhafu Allah wa turaqibuhu wa ta'buduhu. Bahkan di antara para istri ada yang takut kepada Allah, senantiasa merasa diawasi oleh Allah, senantiasa beribadah kepada Allah, jauh dari dosa ini. Warrijalu aidan fihim katsir mimman huwa jahidun lil insan wa jahidun lil ma'ruf. Walakin wasfa inkaril ma'ruf bin nisa'i aghlab. Bahkan di tengah para laki-laki juga banyak yang suka mencaci, merendahkan kebaikan istri, banyak juga. Tetapi maksud dari sifat ini adalah pengingkaran istri terhadap kebaikan-kebaikan suami, kemudian suka berkata-kata kotor, keji, menghina, merendahkan pada suami. Ini di tengah para istri lebih banyak. Wa ala hadza jara fi hadzal hadits fi qawli inna kunna aktsaru ahlin nar lianna kunna takfurna al-'ashir wa takfurna al-ihsan. Sesungguhnya kalian paling banyak dari penghuni neraka, dan sesungguhnya kalian mengkufuri kebaikan para suami dan mengkufuri para suami. Nah, ini beberapa pelajaran dari hadis tersebut. Kemudian apa penyebab para istri banyak berkata
kasar, berkata merendahkan, menghina para suami. Salah satunya adalah senantiasa lupa terhadap kebaikan suami. Sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, uritun nar, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, uritun nar fa idza aktsara ahliha an-nisa yakfurna, diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata penduduknya yang paling banyak adalah wanita, mereka telah berbuat kekufuran. Ya, di sini mereka telah berbuat kekufuran. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Bagaimana kekufuran yang dimaksud? Yaitu mereka kufur terhadap suami dan kufur terhadap kebaikan para suami. Kenapa? Karena sering melupakan kebaikan suami. Yang diingat cuma keburukannya saja. Lau ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qad. Yang artinya, jika lau kalian wahai para suami berbuat baik kepada para istri sepanjang kalian bersama dia, selama menjadi suami dan istri, kalian berbuat baik kepada istri tersebut. Lalu suatu saat ia melihat keburukan dari suami, maka ia akan berkata, aku tidak pernah melihat satu kebaikan pun dari engkau. Nah, itu kebiasaan perempuan. Ya, kebiasaan para istri melupakan kebaikan suami. Ada permasalahan dalam hadis ini. Kufur disebutkan tadi, diperlihatkan kepadaku, ternyata penghuni neraka paling banyak adalah wanita, karena mereka kufur terhadap suami. Apa maksudnya kufur terhadap suami? Kata Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, berkata Imam Bukhari rahimahullah, bahwa kufur yang dimaksud di sini adalah kufur yang duna kufrin, kufur yang tidak mengeluarkan dari agama Islam, kufur yang tidak mengeluarkan dari agama Islam. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, wa yakfurnal ihsan, yang dimaksud dengan para perempuan kufur terhadap kebaikan suami, maksudnya adalah kufur terhadap perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, bukan kufur terhadap zat seorang suami, bukan. Tetapi yang dimaksud adalah kufur terhadap kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami. Dilupakan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh suami. Sekali saja suami melakukan kesalahan, maka langsung sang istri ini lupa terhadap kebaikan-kebaikan suami. Kemudian Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani juga mengatakan, yang dimaksud dengan kufur terhadap ihsan, perbuatan baik suami, yaitu menolak kebaikan suami atau melupakan kebaikan suami. Kita sepanjang masa pernikahan, sepanjang
menjadi suami istri terus berbuat baik. Satu kali salah saja langsung dilupakan semua kebaikan-kebaikan tersebut. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Imam Nawawi rahimahullah mengatakan fi hadzal hadis anna kufra al-ashir wa kufra al-ihsan min kaba'iriz dzunub li'annaha mutawa'adun bin nar. Hadza dalil ala annaha kabirah. Bahwa kufur terhadap suami, kufur terhadap kebaikan suami adalah dosa besar. Kenapa? Karena perbuatan ini diancam dengan neraka dan itu menunjukkan kepada dosa besar. Gitu ya. Baik. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu." Allah tidak melihat di hari kiamat kepada seorang istri yang tidak berterima kasih kepada suaminya. Makanya saya sering katakan amalan yang paling baik mudah dilakukan oleh istri dan dia di dalam rumah adalah, dan paling banyak pahalanya menghantarkan ke dalam surga adalah sering-sering pintar-pintar berterima kasih kepada kebaikan suami. Mau makan, yang menyediakan nafkah untuk makan dan minum, pakaian, maka ucapkan jazakumullahu khairan. Setiap kali dibawa makan, setiap kali diberikan makan, setiap kali makan, karena nafkahnya kan dari suami. Maka sering-sering berterima kasih kepada suami. Jazakallahu khairan, jazakumullahu khairan. Sering-sering itu ucapkan. Itu amalan mudah bagi seorang istri, penghantar ke dalam surga dengan izin Allah. Karena pemahaman balik dari hadis ini, Allah tidak melihat kepada seorang perempuan yang tidak bersyukur kepada suaminya dan dia tidak bisa lepas dari suaminya dan dia sangat memerlukan suami. Apa-apa suami, semua dibiayai oleh suami, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nggak ada pemasukan lain bagi seorang istri tersebut kecuali dari suami. Tapi dia tidak pernah berterima kasih pada suami. Dalam hadis yang lain, ini tambahan-tambahan ya, hadis riwayat Bukhari dari Asma binti Zaid Al-Ansariyah, seorang sahabat wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Beliau bercerita, "Marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana fi jawari atrabin li, fasallama fi jawari atrabin li, fasallama alaina." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah lewat dan kita sedang duduk-duduk. Lalu beliau mengucapkan salam kepada kita. Ini menunjukkan bahwa boleh mengucapkan salam kepada perempuan yang bukan mahram, asalkan tidak terkena fitnah perempuannya. Ini kalau seandainya disalami terkena fitnah bahaya. Sidin salam lawan aku. Apalagi yang mengucapkan salam ustaz, jadi terngiang-ngiang. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakunna wa kufral muna'imin." Yang artinya, jauhi oleh kalian kufur terhadap orang-orang yang memberikan kebaikan, yaitu para suami.
Lalu Asma binti Zaid al-Ansariyah bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma kufrul muna'imin?" Wahai Rasulullah, apa itu kufur terhadap orang-orang yang memberikan kebaikan? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "La'alla ihdakunna tatulu aimatuha min abawaiha." Karena begini, sebagian perempuan dia lama dimanja oleh bapaknya. Dia lama dimanja oleh kedua orang tuanya. Tsumma yarzuquha Allahu azza wa jalla zaujan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada perempuan tersebut seorang suami. Wa yarzuquha minhu waladan. Dan Allah memberikan rezeki kepada perempuan tersebut dari suaminya ada anak. Maksudnya habis hubungan ada anak. Fataghdabul ghadbah fatakfur fataqul ma ra'aitu minka khairan qat. Tapi suatu saat suaminya mungkin melakukan kesalahan, atau mungkin malahan suaminya tidak melakukan kesalahan, tapi sang istri marah saja. Dan akhirnya saat marah, sang istri tidak bisa menjaga lisannya mengucapkan, "Aku tidak pernah melihat kebaikan darimu walau sedikit pun." Nah, ini kebiasaan perempuan. Itu disebutkan oleh Rasulullah SAW. Padahal suami tersebut sudah memberikan kebaikan yang begitu banyak. Terutama apa? Anak. Saya sering mengatakan, kalau ada istri dikit-dikit marah, kemudian mengatakan, "Pian kada pernah berbuat baik lawan ulun. Tuh anak 5, Pak." Karena disebutkan anak. Kebaikan salah satu kebaikan terbesar seorang suami adalah memberikan anak kepada istrinya. Bayangkan kalau seandainya ada laki-laki yang mandul, tidak bisa memberikan anak, sedih. Meskipun itu kita harus bersabar, bukan berarti harus membenci suaminya. Tapi kalau seandainya sang istri ingin mengambil resiko, ya dia berhak untuk mencari kebahagiaannya, ingin punya anak. Dia berhak untuk khulu, ingin punya anak. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dosa besar yang pertama. Dosa besar yang kedua, yaitu wanita-wanita yang kasiyat, ariyat. Kasiyat tapi ariyat. Dosa besar ini berdasarkan hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfani min ahli an-nar lam arahuma. Qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna biha an-nas wa nisa'un kasiyatun 'ariyat mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna al-jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadza wa kadza." Dua golongan yang merupakan penghuni neraka, aku tidak pernah melihat mereka berdua. Maksudnya di zaman Rasulullah SAW ini nggak ada. Yang pertama, suatu kaum yang mempunyai cambuk seperti ekor-ekor sapi, mereka memukul dengannya manusia. Maksudnya pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan itu bukan pembicaraan kita. Yang kedua, wanita-wanita yang kasiyat tetapi ariyat. Saya tidak terjemahkan, nanti kita akan baca penjelasan para ulama. Mumilat, ma'ilat, juga saya tidak terjemahkan, nanti kita baca penjelasan para ulama. Kepala mereka seperti punuk unta yang melenggak-lenggok. Mereka tidak mencium atau mereka tidak masuk surga dan tidak mencium baunya, dan sungguh baunya bisa tercium
dalam perjalanan sepanjang ini sampai ini. Maksudnya jauh sekali dari surga. Bau surga itu bisa dicium dari jauh, 500 tahun perjalanan. Perempuan yang kasiat ariyat sangat jauh dari surga. Buktinya dia tidak bisa mencium bau wangi surga. Saking besarnya ini dosa besar. Dan ini menunjukkan kepada dosa besar. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa penafsiran dari kasiat ariyat? Ya. Para ulama rahimahumullah taala menjelaskan. Saya bacakan beberapa penjelasan para ulama terdahulu, bukan sekarang saja. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala berkata, Imam Nawawi ulama Islam abad ke-7 Hijriah, bermadhab Syafi'i dan ulama peneliti dari madhab Syafi'i. Beliau berkata, ammal kasiyat al-ariyat, wanita-wanita yang kasiyat tapi ariyat, fama'nahu takshifu syai'an min badaniha wa izharan li jamaliha, fahunna kasiyat ariyat. Wanita yang memperlihatkan sebagian dari tubuhnya untuk menampakkan keindahannya. Jadi sebagiannya tertutup, sebagiannya terbuka. Ini disebut dengan kasiat ariyat. Dan ma aktsaraha fi hadzal zaman. Alangkah banyaknya di zaman ini. Ya, apalagi dengan adanya fenomena public figure yang asalnya berjilbab kemudian buka jilbab, seakan-akan sudah menjadi biasa, hilang malu untuk membuka jilbab. Ya. Kemudian Imam Nawawi berkata, qila yalbasna thiyaban riqaqan tasifu ma tahtaha kasiyatun 'ariyat fil ma'na. Yang kedua, perempuan itu memakai pakaian tapi pakaiannya tipis menerawang, transparan. Dan alangkah banyaknya yang seperti ini. Sehingga membentuk, mensifati apa yang ada di balik pakaian tersebut. Jadi dia bagaikan wanita yang berpakaian tapi telanjang secara makna. Kalau tadi berpakaian tapi sebagiannya ditutup dan sebagiannya terbuka. Kalau ini berpakaian dengan pakaian yang tipis, menerawang, transparan. Ini kasiat ariyat. Kemudian tadi disebutkan ma'ilat mumilat. Ma'ilat za'igha an ta'atillah wa ma yalzamuhunna min hifdzil furud wa ghairiha wa mumilat yu'allimna ghairahunna mithla fi'lihinna. Ma'ilat mumilat adalah wanita yang menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama tidak bisa menjaga kemaluan, tidak bisa menjaga kesucian kemaluan, keperawanan, kegadisan. Itu ma'ilat. Mumilat yang ngajari perempuan lain untuk menjadi wanita jalang yang tidak bisa menjaga kesucian kemaluannya, keperawanannya, kegadisannya. Dan saya sering mengulang-ulang bahwa perempuan tidak ada harta yang paling berharga bagi dirinya dibanding setelah agamanya kecuali keperawanannya, kegadisannya,
kehormatannya. Dan di zaman sekarang ini juga salah satu penyebabnya adalah medsos. Publik figur yang hilang keperawanannya kemudian dianggap biasa. Dan ini harus hati-hati para ikhwan. Anak-anak dan kita semua terkadang terdidik dengan medsos. Sudah mulai medsos itu mengintervensi pikiran-pikiran kita. Kemudian pikiran seseorang terkontaminasi dengan sebab apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar. Bahkan sampai prinsip-prinsip hidup sekarang diambil dari medsos. Tidak tahu prinsip dari mana, siapa yang buat. Seakan-akan sepertinya benar. Nanya hati-hati. Jangankan anak-anak, kita saja harus hati-hati. Apalagi anak-anak. Saya berpesan, kalau seandainya tidak perlu anak-anak mempunyai media sosial, tidak perlu. Ini tahaddusan bi ni'mah. Anak saya kelas 1 SMA belum punya HP. Apalagi media sosial. Dia nggak bisa nelfon, nggak bisa. Karena sangat berat. Ya, sangat berat, mengganggu hafalannya, mengganggu masa mudanya, mengganggu energiknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibn Utsaimin tentang kasiyat ariyat, bi annahunna yalbasna albisatan qasiratan la tasturu ma yajibu satruhu min al-aurah. Bahwa wanita yang kasiat tapi ariyat adalah wanita yang memakai pakaian pendek, tidak menutupi apa yang wajib untuk ditutupi dari aurat perempuan. Ya, pendek pakaiannya, celana pendek, baju pendek, pendek pakaiannya. Jilbab pun jilbab pendek, bahkan lagi ramai jilbab tabarruj. Ya, saya mengatakannya itu jilbab tabarruj. Namanya di tengah perempuan sekarang. Dan begitulah manusia akan mengikuti apa yang dia lihat, apa yang dia dengar. Belum tentu itu benar. Makanya tugas pendakwah, jika ada yang salah, wajib berani untuk mengatakan itu salah, agar tidak dibiarkan yang salah. Jilbab tabarruj, saya menamainya jilbab tabarruj. Pakai kain pasmina, letakkan, kemudian dililit-lilit di leher. Betul tidak? Ya, begitu kan sekarang para perempuan, anak muda, ya, tidak diikat di bawah dagu, yang akhirnya nampak lehernya, kalungnya, antingnya, dan itu disebutkan di dalam penafsiran surat Al-Ahzab ayat 33. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah kalian bertabarruj, memperlihatkan perhiasan di hadapan laki-laki yang bukan mahram sebagaimana wanita jahiliyah bertabarruj. Muqatil bin Hayyan, seorang ahli tafsir di zamannya, mengatakan tabarruj adalah annaha tulqil khimara ala ra'siha la tashudduhu fayuwariya qalaidaha wa qurutaha wa 'unuqaha wa yabdu dhalika kulluhu minha thumma 'ammat fi nisa'il mu'minin at-tabarruj. Seorang perempuan meletakkan di atas rambutnya kain. Persis banget, subhanallah. Padahal itu ulama 14 abad yang lalu. Kain, kemudian tidak diikat di sini. Akhirnya nampak lehernya, kalungnya, antingnya, dan seluruh dari perempuan tersebut. Kemudian hal tersebut tersebar di tengah wanita-wanita beriman. Akhirnya menjadi biasa.
Nah, saya katakan dari mimbar ini, siapa saja yang menonton video ini, maka yang memakai jilbab pasmina hanya sekedar diletakkan kemudian diikat-ikat di bawah leher, itu bukan jilbab syar'i, itu jilbab tabarruj sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Kemudian Imam Ibnu Utsaimin mengatakan, wa fussira bi annahunna yalbasna albisatan khafifatan la tamna'u min ru'yati ma wara'aha min basyaratil mar'ah. Ini persis seperti yang tadi disebutkan. Dan ditafsiri bahwa wanita kasiyat 'ariyat adalah wanita yang memakai pakaian yang tipis, tidak menahan pandangan dari apa yang ada di balik pakaian tersebut berupa kulit-kulit perempuan. Karena saking tipisnya terlihat kulitnya, dan itu sangat banyak di zaman sekarang. Nah, ini tafsiran itu semuanya sama tadi. Tafsiran yang ketiga yang baru, wa fusira bi an yalbasna malabisatan dayyiqatan fahiya satiratun 'anil ru'yah lakinnaha mubdiyatun limafatinil mar'ah. Dan ditafsiri wanita kasiyat 'ariyat adalah wanita yang memakai pakaian yang ketat. Dia mungkin menutup seluruh tubuhnya. Seperti legging itu perempuan, dia menutup seluruh tubuhnya. Dari pandangan laki-laki tidak terlihat kulitnya, akan tetapi dia memperlihatkan hal-hal yang menggoda dari perempuan, yaitu bentuk tubuhnya, kemolekan tubuhnya terlihat. Nah, ini hati-hati santri-santri putri muslim, baik ketika menjadi santri atau setelah menjadi santri. Ini dosa besar, nah, diancam dengan neraka, bagaimana yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diancam dengan neraka maksudnya di sini adalah bisa dia kekal abadi di neraka kalau dia membolehkan pakaian seperti itu. Karena berarti menghalalkan apa yang Allah haramkan, dan itu mengeluarkan dari Islam. Atau yang dimaksud dia tidak mencium bau surga tadi, maksudnya adalah dia lama disiksa baru masuk surga. Nah, itu dia. Tetapi selama dia bertauhid, bagaimanapun dia akan pasti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga, dosa besar khusus untuk wanita yang ketiga adalah wanita yang terlalu bersedih meratapi kematian seorang yang dicintainya. Bersedih boleh, terlalu bersedih ini yang terlarang, yang disebut dengan an-naihah, wanita yang terlalu berlebih-lebihan meratapi kematian seorang yang dicintainya. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah." 4 perkara di tengah umatku dari perkara jahiliyah yang tetap akan selalu ada sampai hari kiamat. La yatrukuhunna al-fakhr, la yatrukuhunna. Mereka tidak akan meninggalkannya. Itu kebiasaan kaum jahiliyah, mereka tidak akan meninggalkannya. Yang pertama, al-fakhru fil ansab, membanggakan diri dengan nasab keturunan. Ya, termasuk di dalamnya yang lagi rame, nasab keturunan ini apakah zuriat Rasul atau tidak. Akhirnya timbul pembanggaan, kan betul. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembanggaan satu dengan yang lainnya. Al-fakhru fil ansab, membanggakan diri dengan nasab keturunan. Wa ta'nu fil
al-fakhru fil ahsab, membanggakan diri dengan kedudukan maksud saya. Kemudian wa ta'nu fil ansab, mencaci, melaknat, merendahkan nasab keturunan. Wal istisqa bin nujum, meminta bantuan turun hujan dengan ramalan bintang, bahwa hujan ini turun karena bintang ini, bintang itu, dan seterusnya. Yang keempat, an-niyahah, meratapi kematian seseorang dengan berlebih-lebihan. Lihat, kenapa dia dosa besar? An-naihatu idza lam tatub qabla mautiha tuqamu yaumil qiyamah wa 'alaiha sirbalun min qatiran wa dir'un min jarab. Wanita yang terlalu berlebih-lebihan meratapi kematian seseorang, jika dia belum bertobat sebelum meninggalnya, akan diberdirikan pada hari kiamat dalam keadaan memakai pakaian sirbal min qatiran, pakaian dari arang panas, wa dir'un min jarab, dan baju kurung dari besi yang berkarat. Nah, subhanallah, gimana itu? Ya. Ini ancamannya, berarti dia dosa besar. Wanita yang berlebih-lebihan yang meratapi kematian seseorang, entah itu suaminya, entah itu anaknya, entah itu orang tuanya. Tetapi kalau seandainya dia sebelum meninggal bertaubat, maka diampuni dosanya. Kemudian hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naihata wal mustami'ata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, tadi kita katakan apa? Dosa besar, dosa yang diancam dengan neraka, laknat, murka, siksa. Di sini ada laknat. Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat, maksudnya mendoakan agar diusir, dijauhkan dari rahmat Allah, yaitu wanita yang naihah. Wanita disebut naihah, yaitu bukan laki-laki. Wanita yang terlalu berlebihan meratapi kematian seseorang. Al-mustami'ah, wanita yang memperdengarkan tangisan-tangisannya, raungan-raungannya ketika mendapatkan musibah. Nah, ini yang ketiga ya. Yang keempat, dosa besar khusus untuk wanita, yaitu menyakiti tetangga. Menyakiti tetangga. Kenapa perempuan? Karena disebutkan di situ perempuan dalam hadisnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bercerita, qala rajulun, ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, inna fulanata yudhkaru min kathrati salatiha wa siyamiha wa sadaqatiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Wahai Rasulullah, ada seorang perempuan disebutkan bahwa dia sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi sayangnya dia menyakiti tetangganya dengan lisannya, suka menggibah, suka menghina, suka merendahkan, ya, menyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala hiya finnar. Perempuan itu di dalam neraka. Dan jika diancam dengan neraka menunjukkan kepada dosa besar. Ini yang keberapa sudah? Yang keempat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima, para ikhwan yang dirahmati, yang terakhir pada bukan yang paling akhir karena banyak sekali. Yang kelima adalah wanita pezina. Kenapa khusus dosa besar untuk muslimah zina ini? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah." Wanita pezina dan laki-laki pezina, didahulukan wanita karena
yang paling banyak mengajak untuk melakukan zina atau paling banyak penyebab sehingga terjadinya perbuatan zina adalah siapa? Perempuan. Ya, perempuan. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada hadis yang menunjukkan bahwa perempuan itu penyebab terbesar terjadinya zina. Ya, di antaranya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Abu Daud, yaitu innal mar'ah tuqbilu fi surati syaitan wa tudbiru fi surati syaitan. Perempuan dilihat dari depan dalam bentuk setan, dilihat dari belakang dalam bentuk setan. Bahasanya begitu. Nah, kita ini dalilnya. Apa penjelasannya dari para ulama rahimahumullah taala? Disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Qala al-ulama, para ulama berkata, ma'nahu, maknanya adalah al-isyarah ila al-hawa wa ad-du'a ila al-fitnati biha. Perempuan dilihat dari depan dalam bentuk syaitan, dari belakang dalam bentuk syaitan. Ini isyarat untuk berkeinginan kepada perempuan tersebut, untuk tergoda dengan perempuan tersebut. Nah, ini dia. Ya, makanya salah satu dosa besar khusus perempuan adalah berzina. Karena dia penyebab terbesar terjadinya perzinahan. Kemudian Imam Nawawi berkata, lima ja'alahu Allahu bisyaitan fi du'ahi ila syarr. Lima ja'alahu Allahu ta'ala fi nufusir rijal min al-mail ila an-nisa wal iltidad bidadhihinna wa ma yata'allaqu bihinna. Fa hiya shabihatun bisyaitan fi du'ahi ila syarr biwaswasatihi wa tazyinihi. Artinya, maka Allah menjadikan di dalam diri para lelaki kecondongan pada perempuan, lezat dengan melihat mereka. Ya, kalau seandainya laki-laki lewat di hadapannya perempuan kemudian melihat, itu normal kan? Itu normal. Tapi normal ini bukan berarti boleh. Ya, tetap tunjukkan pandangan. Tetapi melihatnya laki-laki kepada perempuan itu normal, karena memang seperti itu condongnya laki-laki. Merasa lezat dengan melihatnya dan apa saja yang dibicarakan yang berkaitan dengannya. Maka perempuan dalam hal ini persis seperti syaitan di dalam pengajakannya untuk melakukan keburukan, bisikannya untuk melakukan keburukan kepada laki-laki, dan juga godaannya untuk laki-laki agar melakukan keburukan, yaitu zina. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada perkataan yang menarik dikatakan oleh Sa'id bin Musayyab rahimahullahu taala, seorang tabi'i, di dalam kitab Dhammul Hawa. Beliau berkata, "Ma ya'isa syaitan min syai' illa atahu min qibalin nisa." Perempuan tidak pernah, syaitan tidak pernah putus asa dari sesuatu kecuali, saya ulangi ya, syaitan akan berputus asa dalam mengganggu manusia. Kalau sudah putus asa, maka tidak ada cara lain kecuali dia akan datang kepada manusia dengan godaan perempuan. Ya, syaitan tidak pernah putus asa dari sesuatu. Kalau putus asa, dia akan datang kepada para lelaki dengan godaan perempuan. Seorang
rawi hadis Abu Salih As-Samman Zakwan, beliau berkata, "Balaghani anna aktsara dzunubi ahli an-nar fin nisa." Telah sampai kepadaku kabar bahwa dosa paling banyak penghuni neraka adalah karena berkaitan berurusan dengan para perempuan. Ini para ikhwah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, "An-nisa habailus syaitan." Perempuan itu adalah alat kail. Kalau pian mau unjun ada kailnya kan? Alat kail syaitan. Perempuan adalah alat kail syaitan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dosa besar, salah satu dosa besar khusus bagi perempuan zina. Meskipun juga banyak laki-laki yang berzina, tapi perempuan adalah penyebab terbesar terjadinya perzinahan. Buktinya apa? Mereka banyak menjadi pelacur-pelacur untuk memuaskan syahwat laki-laki yang diharamkan. Baik, alhamdulillah sudah hampir 1 jam lebih kita berbicara. Ada waktu 15 menit. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Perempuan ada yang bertanya? Tafadhol. Luar tema. Asal jangan jauh-jauh ya di luarnya. Karena nanti bias kajian saya. Nah, silakan. Sikapnya satu, berdoa. Gak usah ngomong banyak-banyak, gak usah ngomong tinggi-tinggi, debat di medsos gak manfaat. Doa. Banyakin doa, banyakin tahajud, doa. Hafalin doa kunut nazilah. Yang belum hafal, hafalkan doa kunut nazilah khusus untuk orang-orang di Palestina. Tinggi-tinggi ngomongan tentang kejadian di Palestina, gak pernah doa, gak hafal doanya juga. Ya, nasihat saya itu. Gak usah banyak ngomong di media sosial, sampai debat-debat. Ente enak di sini makan nasi kuning. Ngapain ngomong tinggi-tinggi? Ya, nggak usah sok-sok seperti pengamat apa? Pengamat apa? Bukan pengamat perang. Ngapain? Banyak doa. Lihat Rasulullah SAW. Ketika ada umatnya yang tertindas, Allahumma anjil mustad'afina minal mu'minin. Hafalkan doa. Cari doa-doa yang sahih dari Rasulullah SAW. Karena kejadian ini pernah terjadi zaman Rasulullah SAW. Yahudi menyiksa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Cari doa-doa, hafalkan. Jangan banyak ngomong deh. Itu tugas paling utama yang masih ada di negeri ini, yang tidak bisa pergi ke sana, yang masih makan untuk, makan nasi kuning. Mbak ini makan nasi kuning kan nih? Masih ngopi di kafe, omongannya tinggi. Nggak usah aneh-aneh. Banyak doa aja, banyak doa. Itu aja mas. Itu sikap paling utama, yang paling bisa kita lakukan. Yang kedua, sedih. Wajib bersedih. Karena itu kaum mukminin, muslimin. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Ya, orang beriman bersaudara. Kemudian al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'dhum ba'dha. Idza shakka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Orang beriman seperti orang beriman lainnya, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jika salah satu anggota tubuh sakit, maka anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit dan juga panas badannya. Sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid." Perumpamaan orang-orang beriman di dalam saling menyayangi, mengasihi
saling tolong-menolong seperti satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka yang lain akan merasakan sakit dan demam. Maka bersedihlah. Minimal bersedih atas kejadian yang menimpa kaum muslimin yang ada di Palestina, terutama di Gaza. Yang ketiga, jangan melakukan hal-hal yang di luar syariat Islam. Tidak ada manfaat. Jangan melakukan hal yang di luar syariat Islam. Tidak ada manfaat. Ya. Seperti berdebat, kemudian hal-hal yang tidak dilakukan. Adapun misalkan memboikot, maka ini tugas siapa? Para pemimpin. Jika kaum muslimin diperintahkan untuk memboikot, kita boikot. Jika tidak, maka setiap orang nggak akan ada manfaatnya. Ya. Kemudian juga termasuk yang tidak dibenarkan adalah mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Doakan mereka. Jangan mencaci maki. Kemudian jangan bersuudzon kepada kaum muslimin yang lain. Wah, Ustadz ini nggak pernah ngomong tentang Palestina. Ustadz ini pro Yahudi kayaknya. Dia tahu kapasitas dirinya. Ya. Dia tahu kapasitas dirinya dan dia tahu kapan waktunya untuk berbicara. Yang paling bisa kita lakukan doa bersedih. Ya. Dan yang ketiga, dan yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui dua kunci utama kejayaan Islam. Tauhid, tidak mensyirikkan Allah, dan kembali kepada agama dengan sempurna. Tidak ada yang pernah menang melawan kaum Yahudi kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka jika ingin menang, berlakulah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 55, wa'adallahu al-mu'minina wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'an. Yang artinya Allah telah menjanjikan untuk orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang beramal saleh. Apa janjinya? Allah benar-benar akan menjadikan mereka sebagai adik kuasa di atas muka bumi ini. Satu. Yang kedua, menetapkan agama untuk mereka sebagaimana yang telah Allah ridai untuk mereka. Dua. Orang beragama Islam mudah, nyaman, tenang, tidak ada penindasan. Yang ketiga, menjadikan rasa takut menjadi rasa aman. Syaratnya, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'an. Beribadah kepadaku tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam jika ingin menang melawan kaum Yahudi kafara fajara, khawanatul khanazir wal qiradah, jika ingin menang melawan kaum Yahudi yang kafir, yang buruk, teman-temannya kera dan babi, maka harus bertauhid, menjauhkan diri dari kesyirikan, tidak berdoa kepada orang yang sudah mati, tidak meminta kepada orang yang sudah mati, meninggalkan jimat, meninggalkan sihir, perdukunan. Apa itu urusannya? Nah, itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan malas untuk mengaji tauhid. Yang kedua, kembali kepada agama. Sempurna kembalinya, tanpa ada tendeng aling-aling. Sempurna, laki-lakinya, perempuannya, pemerintahnya sampai rakyatnya. Sempurna kembali kepada agama. Idza tabaya'tum bil'inah, jika kalian berjual beli dengan inah, cara riba, wa akhadtum wa raditum bizar',
Dan jika kalian rela dengan pertanian, sibuk dengan tani, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengikuti ekor-ekor sapi, sibuk dengan peternakan, sibuk dengan dunia, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad, yang mana sekarang sudah tidak ada, tertutup, belum ada kesempatan karena kelemahan kaum muslimin. Sallatallahu alaikum dzullan, Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan, rendah, hina, diremehkan oleh umat lain, kaum lain. Kapan itu diangkat? Hatta tarji'u ila dinikum, sampai kembali kepada agama kalian. Gimana kaum muslimin kembali kepada agama? Duduk di majelis ilmu, belajar ilmu agama. Ya. Ini kalau seandainya ada orang menuduh dakwah sunnah tidak perhatian kepada kejadian yang menimpa kaum muslimin terutama di Palestina dan Gaza, ini salah besar. Bahkan majelis-majelis ilmu ini yang menghasilkan nanti orang-orang yang kembali kepada agama yang dengannya Allah mengangkat kehinaan dari kaum muslimin. Begitu cara berpikirnya. Ya. Jangan menuduh, wah Ustaz enggak ada statusnya tentang Palestina. Ustaz pro Yahudi. Ya. Demikian wallahu alam, sallallahu nabiyana Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.